Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meti Mediastuti Sofyan SOS MAP selaku dosen pengampu mata kuliah anti korupsi, dan yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa AP22A. Selamat pagi semuanya, mohon izin kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Lina Yuliani, Ayu Safitri, Firda Fauzia, Julia Devi, dan juga Sukana Yusrifal. Kami akan mempresentasikan tugas makalah yang sudah kelompok kami susun. Isu yang kami angkat adalah kasus korupsi oleh penyelenggara negara dalam proyek pengadaan CCTV di Kota Bandung. Selanjutnya, izinkan saya dengan memaparkan tentang pendahuluan. Jadi seperti yang kita tahu, sebagai wargi Bandung, kita sempat geger mendengar kabar kasus korupsi yang dilakukan para pejabat di Kota Bandung. Dan para pejabat di Kota Bandung menjadi salah satu tersangka utama dalam kasus korupsi ini. Kasus ini bermula dari dana yang dialokasikan untuk penunjang pengadaan CCTV di Kota Bandung dalam rangka mendorong pembangunan Smart City di Kota Bandung, yang kemudian adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum yang seharusnya mengawal proyek pengadaan CCTV, ini namun melakukan tindakan korupsi dari alokasi dana yang seharusnya untuk proyek tersebut. Oke, kemudian di sini kami akan mengupas tuntas tentang kasus tersebut yang di dalamnya memuat tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus korupsi. Kedua, dampak korupsi terhadap masyarakat. Ketiga, upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi yang akan dibahas oleh Julia Devi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kasus korupsi dalam proyek pengadaan CCTV di Kota Bandung yang merupakan bagian dari program Bandung Smart City mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama, pengadaan tanpa kajian kebutuhan yang memadai. Jadi proyek pengadaan CCTV ini dilakukan tanpa adanya kajian terlebih dahulu terkait perencanaan kebutuhan. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus korupsi terkait proyek tersebut. Yang kedua, praktik suap kepada anggota DPRD 10-15% nilai proyek. Adanya praktik suap yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota DPRD dalam persidangan terungkap bahwa terdapat dugaan pemberian suap sebesar 10-15% dari nilai proyek kepada anggota DPRD Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk memutuskan proyek pengadaan. Yang ketiga, pengalihan anggaran tanpa prosedur jelas dan kolusi antar pejabat dan legislatif, yang dimana awalnya Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Bandung bertanggung jawab atas proyek pengadaan CCTV ini, namun dialihkan ke Dishub Kota Bandung yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan diduga melibatkan lobi-lobi kepada anggota DPRD untuk mendapatkan persetujuan anggaran melalui APBD perubahan. Yang keempat, lemahnya pengawasan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Meskipun Kota Bandung berkomitmen pada pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, korupsi tetap terjadi karena lemahnya proses dan tata kelola pengadaan barang dan jasa, termasuk di unit layanan pengadaan atau ULP yang berperan penting dalam penetapan penyedia tender. Seorang PNS di ULP pun telah ditetapkan tersangka terkait kasus korupsi lelang tender. Baik, terima kasih kepada Julia Devi. Kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu terkait dampak korupsi bagi masyarakat yang akan dijelaskan oleh Ayu dan Firda. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dampak korupsi. Yang pertama, penurunan kualitas infrastruktur dan layanan publik. Dari total anggaran proyek sebesar 2,5 miliar, sekitar 924,6 juta digunakan untuk suap, menyisakan hanya sekitar 1,5 miliar untuk pelaksanaan proyek. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas dan kualitas hasil proyek, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat optimal dari inisiatif Smart City tersebut. Dan yang kedua, pemborosan anggaran negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur malah disalahgunakan untuk
keuntungan pribadi. Akibatnya proyek-proyek penting menjadi efektif dan efisien, merugikan keuangan negara dan masyarakat. Dan yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan efektivitas pemerintah ketika masyarakat menyadari adanya korupsi sehingga cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum. Baik, terima kasih kepada Saudara Ayu. Lanjut, saya akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu penghambat persaingan usaha yang sehat. Karena korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merusak mekanisme persaingan yang sehat. Penyediaan barang dan jasa yang jujur dan kompeten seringkali tersingkir oleh penyediaan yang melakukan praktek korupsi. Terus ada poin yang kelima, yaitu meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi, yang dimana korupsi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang membutuhkan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi kita dapat disimpulkan dalam poin 5 poin ini bahwa sangat merugikan masyarakat. Korupsi ini sangat merugikan masyarakat karena tidak ada keuntungan untuk masyarakat dan malah menguntungkan untuk pihak-pihak tertentu. Paling segitu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu dan Firda. Selanjutnya kita akan membahas dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi yang akan disampaikan oleh Saudara Sukana Yusrifal. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Kalina sebagai moderator gitu ya. Selanjutnya akan ada kita lanjut kepada upaya penegakan hukum dan pencegahannya. Segimana kita tahu untuk dari korupsi ini, teman-teman sekalian, gitu ya. Untuk dari korupsi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar gitu ya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lalu adapun undang-undang yang mengatur yang lebih dalamnya lagi ada KUHP, lalu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 ya, terkait kewenangan dari KPK itu sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Nah, dari berdasarkan landasan hukum yang ada, terwujudlah ada 4 poin gitu ya, terkait upaya penegakan hukum dan pencegahannya, seperti itu. Oke, yang pertama, ada operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK terhadap sejumlah pejabat, termasuk mantan wali kota Bandung. Yang telah saya sampaikan juga ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 gitu ya, terkait fungsi dari KPK itu sendiri gitu ya. Jadi KPK berwenang untuk menangkap gitu ya siapa saja yang memang sudah membuat tindak korupsi ini. Lalu adapun vonis hukuman penjara bagi tersangka korupsi ini juga sudah diatur di KUHP, lalu di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001. Seperti itu. Lalu adapun poin ketiga ya, untuk penerapan sistem pengadaan elektronik dan monitoring digital untuk transparansi. Nah, ini juga menjadi salah satu langkah gitu ya untuk mencegah adanya tindak korupsi gitu ya, yang dimana apabila gitu akan ada pengadaan gitu ya terkait mungkin CCTV sesuai kasus yang memang kita bahas juga, itu harus ada monitoring yang memang selalu dilakukan secara berkala gitu ya, baik itu dalam saat pengadaan, terus di saat maintenance juga itu harus di monitoring selalu agar semuanya bisa terkontrol dan meminimalisir terjadinya tindak korupsi seperti itu. Lalu adapun di poin keempat, adapun pendidikan sama sosialisasi anti korupsi
oleh aparatur negara ini juga cukup penting karena ini juga modal awal di mana nantinya generasi bangsa gitu ya, baik itu dari mulai anak SD, SMP, SMA, lanjut ke jenjang perkuliahan, semuanya harus mengerti terkait apa itu korupsi, bagaimana cara pencegahannya, dan nantinya orang-orang akan mengerti, akan melek juga akan korupsi, dan di mana apabila terjadi tindak tanduk korupsi, baik itu dari mungkin kita mulai dari ranah keluarga sampai nantinya di saat mungkin orang tersebut gitu sudah besar dan memang ya bekerja di pemerintahan juga ataupun di tempat-tempat yang lain, mereka mengetahui bagaimana bentuk korupsi tersebut gitu. Karena korupsi ini juga bisa terjadi atas karena ketidaktahuan. Jadi untuk pendidikan dan sosialisasi ini sangat penting seperti itu. Baik, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Kepada Saudara Sukana Yusrifal, baik rekan-rekan sekalian, benang merah yang dapat kita tarik di sini ialah kasus korupsi proyek CCTV yang terjadi di Kota Bandung adalah salah satu bukti nyata tentang penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat yang seharusnya memiliki wewenang untuk membantu mengawal proyek yang sedang dijalankan. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat semakin terkikis melihat pejabat yang malah menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi. Sehingga ini menjadi sorotan kita semua agar kemudian hari kita dapat lebih aktif lagi dalam mengawal segala hal yang akan terjadi untuk meminimalkan kurang dan salahnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.